Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Sopamina dengan NIM 2018-68016. Saya berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Ambon. Saat ini saya akan menjelaskan tentang manual regresi linear berganda dua variabel bebas. Soal yang akan saya kerjakan adalah seorang manajer pemasaran pada usaha ikan asap menugaskan Anda sebagai bawahannya untuk mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk ikan asap, dan berdasarkan data yang dikumpulkan dari 10 konsumen atau responden pada tabel yang telah disediakan. Yang akan kita cari di saat ini adalah yang pertama mencari persamaan regresi, yang kedua mencari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat, yang ketiga menentukan nilai F hitung, dan yang keempat berdasarkan nilai F tabel sebesar 4,74 berikanlah kesimpulan atas kasus tersebut. Saat ini telah tersedia file Excel untuk mencari persamaan regresi, koefisien determinasi, menentukan nilai F hitung, dan berdasarkan nilai F tabel sebesar 4,74 berikanlah kesimpulan. Yang pertama yang akan kita cari adalah persamaan regresi. Sebelumnya kita akan mencari Y, X1, X2, dan seterusnya. Yang pertama kita akan mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata variabel Y, kita klik di B20. Kemudian kita di sebelah kanan ada lambang sigma. Kemudian kita klik dan kita pilih yang average. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasilnya yaitu 17,3. Setelah itu kita tarik ke kanan. Kemudian kita akan mencari jumlah. Kita mencari lambang sigma, kemudian kita klik zoom. Lalu kita drag hanya sampai ke batas datanya. Setelah dapat hasilnya, kita tarik ke kanan. Selanjutnya, kita akan mencari Y. Yang pertama adalah kita masukkan sama dengan, kita klik keputusan konsumen yang pertama, kemudian dikurangi dengan rata-rata keputusan konsumen atau variabel Y. Di antara B dan tanda kurang kita tambahkan tanda dolar, dan di antara B dan 20 juga kita tambahkan tanda dolar, kemudian di enter. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik ke bawah. Kita lakukan hal yang sama juga untuk X1, sama dengan, lalu kita klik responden pertama pada X1 yaitu 10, lalu dikurangi dengan rata-rata X1 yaitu 6,2. Kita tambahkan lambang dolar. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik ke bawah. X2 sama dengan responden pertama pada X2 harga 7 dikurangi dengan rata-rata X2 ditambah dengan lambang dolar. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik ke bawah. Untuk mencari X1 kali X1, X2 kali X2, dan seterusnya, yang pertama X1 kali X1. Yang dipakai adalah X1 kecil. Yang kita akan lakukan adalah sama dengan X1 bintang sebagai kali dan X1 lagi. Enter. Setelah dapat hasilnya, kita tarik ke bawah. X2 2,7
dikali dengan 2,7. Setelah dapat hasilnya kita tarik, kemudian X1 dikali Y sama dengan X1 3,8 dikali dengan Y, yaitu 2,7. Setelah mendapatkan hasilnya kita tarik ke bawah. Setelah itu X2 kali Y sama dengan X2 2,7 dikali dengan Y 2,7, 7,29, kita tarik ke bawah. Kemudian X1 kali X2 sama dengan X1 dikali dengan X2. Setelah dapat hasilnya kita tarik ke bawah. Kemudian Y kali Y sama dengan Y dikali dengan Y. Setelah dapat hasilnya kita tarik ke bawah. Setelah data ini sudah siap, kita akan mencari koefisien regresi. Untuk mendapatkan persamaan regresi, kita harus mencari koefisien regresi. Yang pertama kita akan mencari B1, B2, kemudian A. Untuk B1 kita akan menggunakan rumus yang berada di sebelah kanan. Yang pertama sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat berarti jumlah dari X2 kali X2. Ini. Kemudian kita kali dengan sigma X1Y. Jumlah dari X1 dikali Y, tutup kurung, dikurangi dengan sigma X2Y atau X2 dikali jumlah dari X2 dikali Y dikalikan dengan sigma X1 kali X2 atau jumlah X1 dikali X2, tutup kurung 2 kali, kemudian per buka kurung 2 kali sigma X1 kuadrat atau jumlah dari X1 dikali X1 dikalikan dengan sigma X2 kuadrat atau jumlah dari X2 kali X2, tutup kurung dikurangi dengan buka kurung sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Jadi buka kurung, kemudian X1 kali X2 dikali dengan X1 dikali X2, tutup kurung 2 kali. Ya, kita dapatkan hasilnya 2,040 sekian. Kita akan membuatnya menjadi 3 angka di belakang koma, sehingga didapatkan 2,041. Yang selanjutnya adalah kita akan membuat yang B2. Kita akan menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan. Yang pertama adalah sama dengan buka kurung 2 kali sigma X1 kuadrat atau jumlah dari X1 dikali X1 dikalikan dengan sigma X2 dikali Y atau jumlah X2 dikali Y, tutup kurung dikurangi dengan sigma X1 dikali Y atau jumlah X1 kali Y dikalikan dengan sigma X1 dikali X2 atau jumlah X1 dikali X2, tutup kurung 2 kali per sigma X1 kuadrat atau sigma X1 dikali X1 dikalikan dengan sigma X2 kuadrat atau jumlah dari X2 dikali X2, tutup kurung dikurangi dengan sigma X1 dikali X2 dikuadratkan, yaitu X1 kali X2 dikalikan dengan sigma X1 dikali X2 atau jumlah X1 dikali X2, tutup kurung 2 kali, dan kita mendapat hasilnya. Kita akan membuatnya menjadi 3 angka di belakang koma, sehingga didapatkan min 0,960. Selanjutnya kita akan mencari A. Kita akan menggunakan rumus yang berada di sebelah kanan. Yang pertama, A sama dengan buka kurung 2 kali sigma Y
Y besar yaitu Y yang keputusan konsumen, tutup kurung dikurangi dengan B1 dikalikan dengan sigma X1 yang promosi X1 besar, tutup kurung dikurangi dengan B2 dikalikan dengan sigma X2 yang X besar yang harga. Kemudian tutup kurung 2 kali per N adalah jumlah responden yaitu 10, kita klik di yang 10. Ya, kita mendapatkan hasilnya 8,773917422, kita buat menjadi 3 angka di belakang koma. Setelah itu kita mendapatkan hasil persamaan regresi. Kita buat semuanya 3 angka di belakang koma. Lalu kita mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan 8,774 ditambah 2,041 X1 ditambah min 0,960 X2. Selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi. Kita akan mencari R kuadrat dengan rumus yang ada pada sebelah kanan. Yang akan kita lakukan pertama-tama adalah sama dengan buka kurung 2 kali B1 dikalikan dengan sigma X1 dikali Y. Sigma X1 kali Y atau jumlah X1 dikali Y, tutup kurung ditambah dengan buka kurung B2 dikalikan dengan sigma X2 kali Y, sigma X2 atau jumlah X2 kali Y, tutup kurung 2 kali per sigma Y kuadrat atau sigma atau jumlah dari Y kali Y. Kita sudah mendapatkan hasilnya, kita buat menjadi 2 angka di belakang koma sehingga mendapat R kuadrat sama dengan 0,81 atau 81%. Selanjutnya kita akan mencari nilai F hitung menggunakan rumus yang berada pada sebelah kanan. Kita akan menggunakan rumus yang ada pada sebelah kanan tanda sama dengan R kuadrat atau 0,81. Sebelumnya kita akan menggunakan tanda buka kurung 2 kali R kuadrat atau 0,81 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung N yaitu jumlah sampel yaitu 10 kurang variabel K yaitu variabel bebas yaitu 2 dikurangi 1 tutup kurung 2 kali per buka kurung 2 kali K yaitu 2 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung 1 dikurangi dengan R kuadrat atau 0,81 tutup kurung 2 kali. Setelah mendapatkan hasilnya kita akan membuatnya menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian setelah mendapat nilai F hitung yaitu 14,63, kita akan mencari nilai F tabel. F tabel kita akan mencari menggunakan rumus. Kita pergi ke fx atau insert function di sebelah atas. Kemudian kita pilih kategorinya menjadi statistikal. Setelah itu kita mencari F inf rt. Kita klik OK. Setelah itu kita akan memasukkan probability yaitu tingkat kesalahan yaitu 0,05. Deg freedom kita tekan anak panah, kemudian kita klik df1 yang sama dengan 2, enter, kemudian deg underscore freedom 2 kita klik anak panah lalu pilih df2 sama dengan 7, enter. Setelah itu kita klik OK. Kita mendapatkan nilai F tabel yaitu 4,74 sehingga kesimpulannya adalah
variabel harga dan promosi berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli ikan asap karena nilai F hitung sebesar 14,62 atau 14,63 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 4,74. Demikian adalah hasil kerja dan cara kerja untuk manual regresi linear berganda dua variabel bebas untuk mencari harga dan promosi apakah berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli ikan asap. Sekian dan terima kasih. See this face, I'm that nigga. And all my young niggas pulling triggers. We gorillas. We let this bitch off until you feel us. For you niggas, that's always on IG with them yiggies.